bahwa sebenarnya dengan sistem perbankan syariah ini mendorong orang untuk produktif. Karena uang itu tidak boleh ditumpuk atau tidak produktif. Atau kekayaan itu juga tidak boleh tidak memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, kalau seandainya mereka bermudharabah melalui bank syariah kan, akhirnya menjadi produktif kan. Tuh, sehingga akhirnya orang yang punya kapital, orang yang punya uang bisa dapat keuntungan, dan orang yang punya skill juga dapat keuntungan. Kita bayangkan dua provinsi yang semua kepala daerahnya sepaham, sepakat, dan sudah mengukuhkan untuk sama-sama mengkonversi bank syariah. Itu sesungguhnya jihad kita. Yang kita perjuangkan ini bukan konsep manusia. Yang kita perjuangkan ini adalah konsep Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, telah hadir bersama kita di lantai 14 Bank Rio Kepri, Bapak Dr. Anwar Abbas. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Selamat datang di Bank Rio Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita juga di sini hadir Bapak Dr. Saidul Amin. Beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau. Selamat datang Pak Dr. Saidul Amin. Kemudian juga bersama kita Bapak Sahrial Abdi. Beliau adalah Komisaris Utama Bank Rio Kepri. Terima kasih kehadirannya. Juga ada hadir di sini Ibu Profesor Rita Anugrah, Komisaris Bank Rio Kepri, dan juga jajaran direksi bersama beberapa pimpinan divisi. Alhamdulillah siang hari ini kita beruntung sekali dengan kedatangan di Riau Bapak Dr. Anwar Abbas yang tentunya mudah-mudahan bisa ikut memberikan semangat, spirit baru dalam mendorong Bank Rio Kepri menjadi bank umum syariah. Tentu dengan pengalaman-pengalaman beliau ini bisa sangat bermanfaat baik bagi Bank Rio Kepri sendiri maupun bagi masyarakat di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Nah, yang ingin kita tanyakan kepada Buya, kira-kira apakah perkembangan saat ini setelah 30 tahun perjalanan industri perbankan syariah di Indonesia ini sudah on track? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi, harapan dari makosid, katakanlah pendirian dari perbankan syariah di Indonesia ini? Silakan Bu ya. Ya, terima kasih Pak Dirut. Kalau kita bicara tentang ekspektasi, harapan, tentu saja belum sesuai dengan yang kita harapkan. Pertama kita lihat dari pangsa pasar. Pangsa pasar perbankan syariah baru sekitar berapa? 6 sampai 7% ya. Sementara jumlah umat Islam di negeri ini 90%. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau 6 ya baru sekitar 1/7 ya dari yang kita harapkan. Nah, tapi meskipun demikian ya harapan kita ya janganlah pangsa pasar perbankan syariah itu hanya 6-7% ya. Ya mungkin barangkali kalaulah seandainya umat Islam ini memiliki kemampuan dalam literasi ekonomi syariah misalkan ya minimal 40% ya pangsa pasarnya mungkin barangkali bisa dari pangsa pasar keuangan secara nasional gitu ya. Jauh. Oleh karena itu menurut saya memang memerlukan kerja keras. Nah, untuk itu teman-teman yang bergerak di bidang perbankan syariah ya harus bisa mensosialisasikan bank syariah ini kepada umat terutama dan kepada masyarakat luas dengan sebaik-baiknya. Bahkan saya lihat ya yang terlibat dan atau yang menempatkan dana serta memanfaatkan pembiayaan dari perbankan syariah itu tidak hanya umat Islam. Karena bagi mereka ya konsep yang ada dalam perbankan syariah itu adalah sebuah konsep yang
memang baru gitu, tapi menarik bagi mereka dari perspektif bisnis gitu ya. Dan mereka termasuk kategori atau kelompok orang-orang yang loyal lah terhadap perbankan syariah. Itu karena mungkin barangkali ya pelayanan dari perbankan syariah juga cukup bagus ya, cukup bagus, dan kinerja perbankan syariah juga cukup bagus saya rasa ya. Nah, cuma ya itu usaha dan upaya kita untuk mensosialisasikan ya, terutama di kalangan umat ini ya. Karena apa? Kita juga mengalami kendala dari internal kita sendiri. Masih banyak kita lihat tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan umat yang belum paham tentang ekonomi syariah dan perbankan syariah, sehingga mereka menganggap bahwasanya perbankan syariah ini sama saja dengan perbankan konvensional gitu ya. Nah, setelah kita jelaskan perbedaan dan persamaannya, ya mereka baru tahu. Jadi kesimpulan saya adalah usaha dan upaya kita untuk menjelaskan kepada umat dan kepada tokoh-tokoh umat tentang konsep serta produk dari perbankan syariah ini memang masih jauh ya. Timbul pertanyaan ini kenapa bisa terjadi ya, karena untuk memasarkan perbankan itu memang memerlukan dana yang besar menurut saya. Dalam diskusi tadi menarik sebenarnya ya, di lantai 4 tadi kan Buya mengatakan bahwa sebenarnya dengan sistem perbankan syariah ini mendorong orang untuk produktif. Karena uang itu tidak boleh ditumpuk atau tidak produktif. Atau kekayaan itu juga tidak boleh tidak memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, disinilah misi dari perbankan syariah ini sebenarnya kan untuk membangun bumi dan bahkan membangun peradaban. Kira-kira bagaimana? Kalau kita lihat bentuk masyarakat kita hari ini itu kan seperti piramid, di piramid gitu ya. Kecil di atas, agak besar di tengah, dan besar di bawah. Gitu kan? Yang di bawah ini kan umumnya apa ya? Ya orang-orang yang termarginalisasikan dalam bidang ekonomi kan. Nah, oleh karena itu kita ya termasuk Bapak Wapres ya, itu kan punya konsep ya apa yang disebut dengan, kalau zaman Soeharto kan ada konsep trickle down effect. Di biaya yang di atas nanti akan mengucur ke bawah gitu ya. Nah, oleh karena itu semestinya dunia perbankan ini menyalurkan dana, mengalokasikan dana dari bawah, sehingga yang dari bawah ini naik ke atas, sehingga akhirnya jumlah kelas menengah semakin besar dan struktur masyarakat kita itu ekonominya tidak lagi seperti piramid, tapi dia seperti belah ketupat, kecil di atas, kecil di bawah, besar di tengah. Di atas kalau menurut Pak Habibie itu sekitar 2%, di bawah sekitar 3%, di tengah sekitar 95%. Dan kalau seandainya struktur ekonomi masyarakat kita seperti belah ketupat, kalau menurut Pak Khairul Tanjung, ya jika kelas menengah kita membesar, Pandrabas, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Dan kalau daya beli masyarakat meningkat, ya usaha apapun, produk apapun yang kita buat ya, asal itu memang kebutuhan dan keinginan konsumen dan harganya kompetitif, pasti laku. Sehingga ekonomi kita akan tumbuh, akan dinamis ya, dan akan berkembang sesuai dengan kita harapkan. Dan hari ini saya lihat sangat banyak sekali ya orang-orang yang punya skill tapi tidak punya uang. Bank banyak juga punya uang dan sulit juga mengalami memberikan penyaluran gitu kan ya. Sehingga akhirnya banyak dana yang idle di bank, sehingga tidak produktif kan. Dan kemudian orang-orang yang punya skill ini karena tidak punya uang juga tidak produktif. Nah, kalau seandainya mereka bermudharabah melalui bank syariah kan, akhirnya menjadi produktif kan. Tuh, sehingga akhirnya orang yang punya kapital, orang yang punya uang bisa dapat keuntungan, dan orang yang punya skill juga dapat keuntungan. Ya. Kemudian Buya, ini kan sekarang ini sangat berkembang global halal industri, di mana animonya itu bahkan mulai muncul di negara-negara yang Muslim minority, dan kemudian berkembang lagi ke daerah-daerah tujuan investasi yang menjanjikan seperti di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, kira-kira menurut Buya nih, apa yang harus dilakukan sebagai antisipasi oleh perbankan syariah termasuk juga daerah seperti Riau misalnya kan, dengan misi visi Pak Gubernur untuk mengembangkan halal ekonomi, termasuk juga wisata halal, halal tourism, dan juga nanti dampak ikutannya terhadap UKM segala macam, itu kan juga sebenarnya menangkap peluang agar global investment itu masuk ke daerah ini. Apalagi kalau BRK sudah menjadi syariah, tentunya Baskomnya ini sudah betul-betul siap. Nah, kira-kira bagaimana kita
menyikapi supaya kita jangan cuma jadi penonton lah kira-kira dengan Iya. dengan fenomena global halal industri. Ya kalau seandainya jumlah kelas menengah semakin membesar ya, maka salah satu pengeluaran yang akan sangat besar dan sangat banyak dari mereka itu adalah untuk kepentingan yang sifatnya pleasure, tourism, hotel, kemudian kuliner ya Fashion. Kalau kita fashion, dan kalau seandainya kita bicara tentang kuliner itu bicara tentang halal dan haram kan gitu ya. Dan kalau seandainya mereka beragama Islam itu mereka akan lihat ini halal apa tidak kan gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini kan harus diantisipasi ya. Karena jumlah kelas menengah di Indonesia ini akan semakin membesar dan semakin besar, dan jumlah turis-turis yang akan datang ke negeri kita juga akan banyak, terutama dari negara yang banyak mayoritasnya beragama Islam atau dari negara non-Islam tapi mereka beragama Islam gitu ya. Dan ketika mereka sampai di Riau, di Kepri, misalnya dia itu akan mencari makanan yang halal kan. Oleh karena itu perlu ada infrastruktur yang mendukungnya gitu, dan harus ada produk-produk halal yang kita sediakan, dan itu harus harus mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat. Kalau dahulu kan dari Majelis Ulama Indonesia, tapi sertifikatnya kalau sekarang kan dari BPJPH ya. Dan sebenarnya sangat pas karena turunan dari sawit ini kan banyak sekali yang bisa dikembangkan industri halal itu. Turunan-turunan baik kosmetik, makanan segala macam. Ya mudah-mudahan nanti bisa ke arah sana ya Bu ya. Perkembangan. Termasuk kawasan industri juga sebenarnya. Nah terakhir mungkin Buya, dan saya kira juga ini mudah-mudahan bisa ditambahkan juga oleh Pak Dr. Saidul Amin dan juga Pak Kumud. Kira-kira bagaimana harapan kita? Karena BRK ini insya Allah ini kan sudah di penghujung untuk segera kita menjadi bank syariah sepenuhnya. Nah kira-kira bagaimana harapan kita dan juga ya sebagai masukan untuk kita teman-teman insan Bank Riau Kepri ini, bagaimana kita menghadapi, mengantisipasi, mempersiapkan diri dalam menjadi sebuah bank syariah yang dibanggakan lah oleh daerah dan juga nasional tentunya. Ya kalau saya ingin ya Bank Riau Kepri tampil sebagai bank BPD daerah yang syariah yang terbesar di negeri ini. Ya, sehingga kita harapkan ya orang akan melirik dan melihat ke Riau ya. Dan kalau orang sudah melihat dan melirik ke Riau, maka Riau menurut saya akan semakin maju. Nah, kita mungkin nanti barangkali kalau hari ini orang piknik ke Bali, misalkan nanti tahun 2025 atau 2030 orang pikniknya ke Riau ya. Karena melihat kemajuan-kemajuan yang ada di sini gitu. Industri halalnya atau kuliner halalnya. Ya, dan lain-lain yang menyangkut masalah kesyariahan dan kehalalan. Saya rasa begitu. Terima kasih, Bu. Mungkin tambahkan oleh Pak Dr. Saidul Amin, silakan. Terima kasih Pak Dirut. Sebetulnya apa yang disampaikan Dr. Anwar Abbas itu kalau istilah ilmu balaghahnya sudah jami' mani', sudah lengkap itu. Hanya mungkin saya ingin menyampaikan ada satu buku bagus ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Judulnya Fiqhul Jihad. Kalau bukunya yang dulu tentang Fiqhul Zakah itu menjadi buku zakat standar internasional, dan buku beliau yang terakhir tentang Fiqhul Jihad itu menarik. Bagi beliau, jihad ke depan ini bukan jihad dengan pedang lagi, tapi yang paling penting itu adalah jihad ekonomi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Anwar Abbas tadi. Semua agama itu menolak riba. Dalam Old Testament, riba ditolak. Dalam Bible, riba juga ditolak. Maka riba free banking itu sebetulnya adalah hajat bagi semua agama. Jadi, untuk menciptakan perbankan syariah, itu sesungguhnya jihad kita. Yang kita perjuangkan ini bukan konsep manusia. Yang kita perjuangkan ini adalah konsep Allah. Pak Andi Bukhori dan bapak-bapak yang lain bukan bekerja untuk rakyat Riau, bukan bekerja untuk gubernur, tapi Anda semua sedang bekerja untuk Allah.
Kalau orang-orang yang di bank konvensional bisa bekerja hebat dengan konsep manusia, betapa lucunya kalau kita tidak bisa mempunyai prestasi yang luar biasa. Sebab yang kita perjuangkan adalah konsep Allah. Jadi bagi para staf ini perlu ditanamkan. Kita sekarang sedang berjihad. Yang kita perjuangkan bukan sekedar marwah Riau, tapi sesungguhnya adalah marwah untuk semua agama. Kalau ini kita betul-betul bisa kita tanamkan, saya yakin Bang Riau Kepri ke depan betul-betul menjadi Bang Riau Kepri yang gilang, cemerlang, dan terbilang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Sahril Abdi, Komisaris Utama BRK. Terima kasih Pak Dirut, Pak Dr. Anwar Abbas, dan Dr. Saidul Amin. Sudah lengkap rasanya yang disampaikan oleh Bapak-Bapak semua, tapi saya ingin pada kesempatan ini mereview kita sedikit bagaimana bahwa semangat untuk memperjuangkan yang disampaikan oleh Pak Saidul Amin tadi, secara modality, instrumen, dukungan, mungkin Riau sudah luar biasa. Kita bayangkan 2 provinsi yang semua kepala daerahnya sepaham, sepakat, dan sudah mengukuhkan untuk sama-sama mengkonversi bank syariah, mengkonversi bank konvensional Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Ini tonggak sejarah itikat baik. Nah, pelajaran dari situ semua, maka semua insan Bank Riau Kepri, kita-kita ini juga sudah bersepakat, sepaham bersama-sama. Mungkin sederhananya ke depan kita ambil pelajaran dari bagaimana virus COVID-19 menyebar tak kenal lelah, membuat kita kewalahan. Mungkin kalau boleh saya ilustrasikan, gerakan untuk mewujudkan apa tadi yang menjadi perintah Allah untuk di bumi Melayu, setidaknya kita mulai dari Riau dan Kepri, walaupun sesungguhnya di nasional sana ada gerakan yang lebih besar, tapi mungkin gerakan ini saya ilustrasikan bagaimana Bank Riau Kepri ini menjadi virus yang siap untuk menjangkiti semua masyarakat Indonesia, bagaimana memahami syariah segera, secepat mungkin, dan tersebar secara luas. Nah, gerakan-gerakan seperti ini sudah kita mulai dengan berbagai macam yang dijelaskan tadi oleh Pak Dirut, mulai dari membangun budaya, kemudian konversi, dan kemudian kinerja kita sendiri yang akan diperbaiki. Mudah-mudahan ikhtiar ini dan tentunya dengan dukungan konkret seperti yang Buya lakukan hari ini dari pagi juga bersama-sama kami, ini bisa menjadi kekuatan semangat baru bagi kami bahwa siapapun nanti yang ketika melihat perjuangan ini ingin bersama-sama dengan insan Bank Riau Kepri juga berjuang dan mengambil bagian, menjadi bagian untuk mewujudkan ini semua. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan berkah dari Allah SWT untuk kita semua. Demikian Pak Dilo. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahril Abdi. Saya kira pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara kita, podcast kita pada siang hari ini. Tentu kami di Bank Riau Kepri beserta segenap insan yang ada di Bank Riau Kepri ini mengharapkan dukungan, doa restu dari segenap unsur di masyarakat, dari halayak semua, agar proses konversi ini segera bisa terrealisir. Juga dari doa-doa dari para orang tua, dari tokoh adat, alim ulama, dan prinsipnya semua dari masyarakat di Provinsi Riau maupun Provinsi Kepulauan Riau, agar proses konversi bisa tuntas dan kemudian kita segera menjadi bank syariah. Dan tentunya kami juga mohon dukungan terus agar Bank Riau Kepri Syariah nantinya bisa terus mengabdikan diri, memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas di daerah ini. Saya kira demikian, Bapak Ibu pemirsa sekalian, kita tutup dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat,
dan juga Bapak Dr. Saidul Amin, Ketua Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau, dan juga Bapak Syarial Abdi, Komisaris Utama Bank Rekepri. Saya Andi Buhari, Direktur Utama Bank Rekepri, menyampaikan terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.